Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan membahas sisi lain dari Presiden Joko Widodo, koleksi kendaraan pribadinya yang tercatat di LHKPN terbaru. Mari kita intip isi garasi Presiden Jokowi. Apakah didominasi mobil mewah, atau justru kendaraan sederhana yang penuh cerita? Daftar koleksi kendaraan ini dibuka dengan Suzuki Pickup Sedan 997, sebuah mobil yang mungkin tak mencolok di jalanan, namun menyimpan banyak cerita. Bukan mobil sport mewah, bukan pula kendaraan dengan teknologi canggih, melainkan sebuah kendaraan niaga sederhana yang menjadi saksi perjalanan hidup seseorang. Suzuki Carry Pickup Sedan 997 ini adalah gambaran nyata tentang kesederhanaan dan kerja keras. Dua nilai yang begitu lekat dengan sosok Jokowi. Mobil ini bukan sekadar alat transportasi, tapi juga teman setia dalam menapaki perjalanan panjang, membangun usaha dari nol. Mobil ini dibeli dari hasil kerja keras sendiri, bukan warisan atau pemberian. Setiap rupiah yang terkumpul untuk membelinya berasal dari keringat dan usaha, mencerminkan semangat pantang menyerah. Suzuki Carry Pickup ini menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan bisa diraih dari bawah, dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Semua ini terjadi jauh sebelum nama Jokowi dikenal luas di panggung politik nasional. Saat itu, ia hanyalah seorang pengusaha muda di Solo yang berjuang membangun bisnis mebel bersama keluarganya. Kota Solo di era 90-an menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya, di mana setiap sudut kota menyimpan kenangan tentang kerja keras dan perjuangan. Nilai mobil ini saat dibeli hanya 10 juta rupiah, jumlah yang jika dibandingkan dengan masa kini setara dengan harga sebuah ponsel kelas menengah. Namun, bagi Jokowi muda, 10 juta rupiah adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun, bukan angka yang kecil. Setiap lembar uang yang dikumpulkan memiliki cerita dan perjuangannya sendiri. Pick-up ini adalah saksi bisu perjalanan Jokowi sebagai pengusaha mebel di Solo. Setiap hari, mobil ini mengangkut kayu, mengantarkan produk mebel ke pelanggan, dan menjadi bagian penting dari roda usaha yang terus berputar. Bukan sekadar kendaraan, Suzuki Carry Pickup ini adalah simbol kerja keras, ketekunan, dan awal mula perjalanan hidup yang penuh tantangan. Setiap goresan di bodi mobil, setiap bekas angkut barang, adalah saksi bisu dari perjuangan dan dedikasi. Mobil ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh kerja keras dan pengorbanan. Keberadaan Suzuki Carry Pickup Sedan 997 di garasi Presiden hari ini menegaskan akar kesederhanaan yang tak pernah dilupakan. Meski kini telah menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Jokowi tetap menjaga kenangan dan nilai-nilai yang membentuk dirinya sejak awal. Suzuki Carry Pickup Sedan 997 menjadi pembuka yang kuat untuk kisah koleksi kendaraan Jokowi. Mobil ini bukan hanya tentang mesin dan roda, tapi tentang perjalanan hidup, kerja keras, dan mimpi yang perlahan menjadi nyata. Berikutnya, mari kita lihat Isuzu Truck 2002. Kendaraan yang juga merupakan hasil perolehan sendiri dari Jokowi. Truk ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan saksi perjalanan usaha yang penuh kerja keras dan ketekunan. Di masa itu, memiliki truk seperti ini adalah pencapaian besar bagi pengusaha kecil yang sedang merintis. Truk ini menandakan ekspansi usaha Jokowi, dari pick-up ke kendaraan angkut yang lebih besar. Peralihan dari pick-up ke truk menandai langkah penting dalam perkembangan bisnisnya, memperluas kapasitas angkut dan membuka peluang baru. Dengan truk ini, Jokowi mampu melayani lebih banyak pelanggan dan mengangkut barang dalam jumlah yang lebih besar, mempercepat pertumbuhan usahanya. Nilainya 35 juta rupiah, masih sangat membumi. Harga ini mencerminkan realitas pengusaha kecil yang harus cermat dalam mengelola modal. Membeli truk bekas dengan harga terjangkau adalah keputusan strategis, bukan sekadar soal gengsi, melainkan soal efisiensi dan keberlanjutan usaha. Isuzu dikenal tangguh dan irit, pilihan rasional pengusaha. Mesin yang bandel dan konsumsi bahan bakar yang hemat membuatnya menjadi andalan di berbagai medan, dari jalanan kota hingga pedesaan. Tak heran, banyak pelaku usaha kecil memilih Isuzu sebagai mitra kerja mereka. Truk ini bukan simbol kemewahan, melainkan alat kerja keras. Setiap hari, truk ini digunakan untuk mengangkut barang, melayani pelanggan, dan menjadi tulang punggung usaha. Di balik bodinya yang sederhana, tersimpan cerita tentang perjuangan dan dedikasi. Keberadaannya memperkuat narasi Jokowi sebagai pebisnis yang membangun dari bawah.
Ia tidak memulai dari kemewahan, melainkan dari kerja nyata, menghadapi tantangan dan keterbatasan dengan semangat pantang menyerah. Truk ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang menuju kesuksesan. Dua kendaraan pertama di garasi presiden lebih mirip armada usaha kecil daripada koleksi pejabat. Inilah yang membedakan Jokowi dari banyak tokoh lain. Kesederhanaan dan fokus pada fungsi, bukan penampilan. Inilah fondasi ekonomi Jokowi. Kerja nyata, bukan sekadar simbol status. Dari kendaraan sederhana inilah, nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan keberanian mengambil risiko tumbuh dan membentuk karakter seorang pemimpin yang membumi. Dari roda 4 ke roda 2, ada Yamaha Vega 2R1. Motor bag legendaris ini nilainya hanya 2 juta rupiah. Kendaraan ini sangat merakyat, digunakan jutaan orang Indonesia. Mungkin dulu dipakai untuk menembus kemacetan Solo atau urusan bisnis kecil. Menyimpan motor tua ini menunjukkan nilai sentimental, bukan sekadar ekonomi. Di antara mobil-mobil lain, Yamaha Vega jadi pengingat akan kesederhanaan. Koleksi Jokowi bukan soal harga, tapi cerita di baliknya. Kini, sentuhan kemewahan hadir lewat Mercedes-Benz Sedan 2004. Mobil ini bukan sekadar kendaraan, tapi juga lambang perubahan besar dalam hidup Jokowi. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan meniti karier dari bawah, akhirnya ia bisa merasakan kenyamanan dan prestise yang ditawarkan oleh merek legendaris asal Jerman ini. Setiap lekuk bodi dan detail interiornya memancarkan aura eksklusif yang membedakannya dari mobil-mobil lain di jalanan. Nilainya 125 juta rupiah. Angka yang tidak kecil untuk ukuran saat itu. Harga ini menandai fase baru dalam hidup Jokowi, di mana ia mulai menikmati hasil jerih payahnya. Membeli Mercedes-Benz bukan keputusan impulsif, melainkan bentuk penghargaan atas perjalanan panjang dan penuh tantangan yang telah ia lalui. Mercedes-Benz adalah simbol status dan kenyamanan, hasil kerja keras bertahun-tahun. Mobil ini menjadi bukti nyata bahwa dedikasi dan ketekunan bisa membawa seseorang pada pencapaian yang membanggakan. Jokowi memilih Mercedes-Benz bukan hanya karena kemewahannya, tapi juga karena reputasinya sebagai mobil yang andal dan nyaman untuk perjalanan jauh maupun dekat. Pilihan model tahun 2004 menunjukkan selera pada kemewahan yang elegan, bukan mencolok. Jokowi lebih mengutamakan kualitas dan kenyamanan daripada sekadar tampil mewah di depan publik. Desainnya yang klasik dan fitur-fitur canggih di masanya membuat mobil ini tetap relevan dan berkelas hingga kini. Mobil ini jadi penanda pencapaian, bukan sekadar alat transportasi. Setiap kali mengendarainya, Jokowi diingatkan pada perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Mercedes-Benz ini menjadi simbol keberhasilan yang diraih dengan usaha, bukan keberuntungan semata. Kontras dengan kendaraan niaga sebelumnya, Mercy ini menambah warna pada koleksi. Dulu garasi Jokowi lebih banyak diisi mobil-mobil niaga yang digunakan untuk usaha dan aktivitas sehari-hari. Kini, kehadiran Mercedes-Benz memberikan nuansa baru, menandai perubahan status dan gaya hidup. Jokowi menikmati hasil kerja kerasnya, tapi tetap proporsional. Ia tidak larut dalam kemewahan, melainkan menjadikan mobil ini sebagai motivasi untuk terus maju. Setiap perjalanan dengan Mercedes-Benz menjadi momen refleksi atas pencapaian dan harapan ke depan. Garasi presiden mulai terlihat sebagai cerminan perjalanan hidup. Setiap mobil di dalamnya punya cerita dan makna tersendiri, termasuk Mercedes-Benz Sedan 2004, yang menjadi saksi transformasi dari seorang pengusaha menjadi pemimpin bangsa. Mobil ini bukan hanya tentang kemewahan, tapi juga tentang perjalanan, perjuangan, dan mimpi yang akhirnya terwujud. Ada juga Mercedes-Benz Sedan 1996, lebih tua tapi tetap bernilai. Nilainya 60 juta rupiah. Mungkin karena perawatan atau nilai koleksi. Mercy tahun 90-an dikenal awet dan punya penggemar tersendiri. Pilihan ini menunjukkan apresiasi Jokowi pada mobil klasik dan nostalgia. Koleksi ini bukan sekadar mengikuti tren, tapi juga soal selera dan kenangan. Garasi Jokowi mulai tampak seperti koleksi personal, bukan pameran kemewahan. Menariknya, ada Isuzu Truck 2002 kedua di daftar. Nilainya 25 juta rupiah, sedikit berbeda dari truk pertama. Dua truk identik menandakan skala usaha yang berkembang. Ini bukan sekadar alat, tapi bukti nyata bisnis keluarga Jokowi. Setiap kendaraan dicatat transparan, tanpa disederhanakan. Garasi presiden lebih mirip armada usaha daripada koleksi pejabat.
Inilah potret ekonomi real yang membentuk Jokowi. Beralih ke mobil keluarga, ada Nissan Grand Livina 2010. MPV 7 penumpang ini nilainya 60 juta rupiah. Pilihan ini sangat populer di kalangan keluarga Indonesia. Grand Livina jadi kendaraan untuk aktivitas keluarga, bukan sekadar simbol status. Jokowi sebagai kepala keluarga bukan hanya pejabat negara. Koleksi ini melengkapi spektrum kendaraan di garasi dari kerja, representasi, hingga keluarga. Setiap kendaraan punya fungsi dan cerita sendiri. Terakhir, Nissan Juke 2012, crossover dengan desain unik dan berani. Nilainya 80 juta rupiah, pilihan yang menonjolkan gaya personal. Juke adalah mobil untuk tampil beda, mungkin untuk anggota keluarga muda. Pilihan ini menunjukkan dinamika selera di keluarga Jokowi. Koleksi kendaraan Jokowi sangat beragam dari pick-up, truk, motor, sedan mewah, MPV, hingga crossover trendy. Setiap kendaraan mewakili babak berbeda dalam hidupnya. Garasi ini adalah album perjalanan hidup, bukan sekadar deretan aset. Dari kerja keras, kesuksesan, keluarga, hingga ekspresi gaya. Itulah 8 kendaraan yang terdaftar atas nama Presiden Jokowi di LHKPN. Total nilainya hanya sebagian kecil dari kekayaan beliau, menandakan prioritas pada fungsi dan kenangan, bukan kemewahan. Koleksi ini memberi perspektif baru tentang seorang pemimpin, lebih dari sekadar angka di laporan kekayaan. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih telah menyaksikan.